Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan teknologi yang kita ambil disebut kecelakaan MRI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuzul Nada Rabbani. Perkenalkan, nama saya Alfika Najwa. Perkenalkan, nama saya Fatah Dila. Nama saya Muhammad Nazmi Al-Faris. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, yang pertama itu adalah masalah radiasi PN yang digunakan pada CT scan dan sinar X-ray. Ya, jadi sinar X-ray dan CT scan itu memiliki yang namanya radiasi PN, yaitu radiasi yang punya energi yang cukup kuat untuk melepaskan elektron dari atom yang sangat kuat. Nah, dampaknya itu bisa beresiko mutasi sel pada tubuh manusia dan potensi kanker jangka panjang. Dan radiasi PN ini juga berbahaya untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, atau pasien yang memerlukan pemeriksaan berulang. Selanjutnya itu ada solusi. Kami di sini memiliki solusi, yaitu adalah alat tersebut, yaitu MRI. Jadi MRI menggunakan medan magnet yang kuat dan dengan gelombang radio tanpa radiasi atau radiasi pion yang beresiko mutasi sel tersebut. Di MRI tidak ada. Jadi menghasilkan kualitas jaringan lunak yang jauh lebih superior dan lebih aman daripada sinar X atau CT scan. Yang selanjutnya ada relevansi teknik biomedis. MRI adalah kesimpangan fisika, teknik elektrokimia, dan kedokteran. Jadi kompetisi ini inti yang harus dikuasai pada seluruh insinyur biomedis di seluruh dunia. Baik, kemudian yaitu perjalanan panjang teknologi MRI. Jadi, MRI yang kita kenal sekarang ini itu telah melalui berbagai macam perjalanan evolusi dari dulu hingga sekarang dengan semodern ini. Di awal teknologi MRI bermula pada tahun 1946 yang ditemukan oleh Felix Bloch dan juga Edward Purcell yang menemukan fenomena fisik dasar bernama Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Kemudian berkembang berlanjut pada tahun 1970-an hingga tahun 1973 yang ditemukan oleh Raymond Damanian. Dia menemukan bahwa jaringan tumor ini memiliki waktu relaksasi magnetik, yaitu T1 dan juga T2 yang berbeda dari jaringan sehat. Kemudian naik ke tahun 1980-an, MRI ini dia mulai dikomersialkan, pertama untuk klinis di rumah sakit melalui yang disempurnakan oleh Paul Lauterbur dan Peter Mansfield melalui konsep rekonstruksi gambar 2D dan teknik pemindaian cepat. Kemudian naik lagi ke tahun 2000-an, itu terjadi peningkatan signifikan pada kekuatan magnet dengan kekuatan 1,5 Tesla. Itu resmi menjadi standar dunia pada tahun itu. Disusul kehadiran tipe 3 Tesla untuk resolusi gambar yang lebih tajam, jauh lebih tajam. Jadi semakin tinggi tingkat Teslanya atau kekuatan Teslanya itu semakin tajam gambarnya. Terus naik lagi ke tahun 2020-an yang mana sudah ada teknologi artificial intelligence atau AI, dan AI ini sudah diintegrasikan masuk ke teknologi MRI. Jadi pada zaman sekarang compressed sensing AI dan compressed sensing itu mengurangi waktu pemindaian hingga 70%. Sangat cepat dibandingkan zaman dahulu yang mungkin bisa memerlukan waktu yang lama ketika pemindaian. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen fisika elektromagnetik dalam MRI. Yang pertama itu ada medan magnet statis, yaitu kumparan superkonduktor 4 Kelvin menghasilkan medan 1,5 sampai 7 T. Proton H41 mengalami Lagrange omega 0 sama dengan lambda dikali B0 untuk 1,5 T frekuensi kurang lebih sekitar 63,87 MHz. Terus yang kedua ada gradient coils. Nah, gradient coils ini adalah variasi linear medan magnet pada sumbu XYZ untuk pengkodean spesial. Setiap fosil memiliki frekuensi resonansi unik.
Nah, jadi gradient cost ini adalah kumparan yang menghasilkan variasi linear di titik 3 suhu yaitu X, Y, Z. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk pengkodian spesial. Jadi setiap titik di tubuh punya frekuensi resonansi berdasarkan posisinya. Nah, apa yang terjadi jika si gradient cost ini tidak ada? Nah, jika gradient cost ini nggak ada, yang terjadi adalah MRI tidak bisa tahu sinyal berasal dari tubuh kita bagian yang mana. Nah, efek sampingnya arus besar yang berubah cepat dan menghasilkan suara ketukan keras seperti mesin MRI. Oke. Terus yang ketiga ada RF coils, yaitu adalah pulsal RF memberikan magnetisasi proton atau flip angel. Sinyal FID ditangkap dan direkonstruksi via fast Fourier transform dari space. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dua metode dalam magnetic resonance imaging yang paling spesifik dalam pemrosesannya ada relaksasi T1 dan T2. Yang mana dalam parameter TR atau dalam relaksasi longitudinal dia menggunakan time repetition dan relaksasi transversal menggunakan echo time. Yang mana dalam T1 ini menggunakan metode spin lattice, dia meng-scan jaringan lemak yang menjadi tampak terang. Berbeda dengan T2 yang dia menggunakan peluruhan magnetisasi transversal atau spin to spin. Cairannya tampak terang, yang mana metode kedua ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit atau cairan yang ada di dalam lemak. Jadi kita bisa membedakan dari lemak sini dan cairan perbedaan warna yang terang T1 dan T2. Next. Oke, baik. Jadi MRI merupakan salah satu teknologi pencitraan medis yang sangat penting dalam dunia kesehatan modern dengan memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio. MRI mampu menghasilkan gambar organ dan jaringan tubuh secara detail tanpa menggunakan radiasi inion yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa aplikasi nyata MRI di bidang biomedis. Di sini menjelaskan beberapa aplikasi nyata yaitu dari neuroimaging, kardiovaskular, muskular skeletal dan abdomen serta intervensi MRI atau MRS. Kemudian dari berbagai contoh tersebut dapat dilihat bahwa MRI bukan hanya alat pencitraan, akan tetapi juga teknologi yang penting untuk mendukung diagnosis yang lebih akurat, kemudian juga pemantauan klinis penyakit dan juga keputusan klinis yang lebih baik. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak dan manfaat teknologi MRI. Oke, pertama saya akan menjelaskan manfaat utamanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah aman tanpa radiasi penion atau radiasi yang memiliki elektron atom yang sangat kuat. MRI ini tergolong aman karena tidak ada radiasi penion dan ideal untuk populasi rentan. Terus selanjutnya ada kontras superior, yaitu deteksi dini penyakit yang sulit didiagnosis oleh alat-alat yang lain selain MRI. Terus selanjutnya ada revolusi neuroscience, yaitu MRI memungkinkan studi otak in vivo. Yang terakhir ada pengembangan obat, pemantauan respon tumor terhadap terapi. Oke. Di samping manfaat utama, MRI memiliki keterbatasan. Saya akan jelaskan keterbatasannya. Yang pertama adalah biaya investasi yang sangat tinggi, yaitu bisa kurang lebih miliaran rupiah karena MRI ini harganya tergolong mahal di Indonesia. Terus waktu pemindaian lama, yaitu sekitar 20 sampai 60 menit. Selanjutnya yaitu kontradiksi, implan model ferromagnetik dan alat pacu jantung. Yang terakhir ada aksesibilitas terbatas di fasilitas kesehatan daerah yang terpencil. Oke, kemudian kita masuk ke studi kasus, yaitu salah satu RS Indonesia, RSUP Dr. Hasan Sadikin di Bandung merupakan salah satu RSUD rujukan nasional yang telah menggunakan atau mengaplikasikan MRI 3 Tesla ini. Ada satu studi kasus di sini, yaitu pasien berusia 35 tahun mengalami gejala sakit kepala dan juga gangguan penglihatan selama 3 bulan. Setelah dilakukan dengan pengecekan dengan CT scan, tidak ditemukan kelainan ataupun penyakit.
Kemudian dites dengan MRI 3 Tesla dengan protokol pemindahan multi parametrik yaitu T1 weighted dan juga T2, kemudian flare dan juga kontras gadolinium. Setelah dilakukan pemindahan atau pemeriksaan, ditemukan lesi 8 mm di lobus temporal kiri. Jadi kesimpulannya MRI bisa menjangkau lebih dalam atau lebih detail organ-organ ataupun penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa dijangkau, tidak bisa di-scan oleh CT scan. Next. Baik, oke. Sebagai kesimpulan, jadi MRI merupakan teknologi pencitraan medis yang dibangun dari prinsip-prinsip fisika seperti NMR, presisi lamor, relaksasi T1, T2, kemudian gradien medan, magnet, dan transformasi Fourier. Kemudian di sini ada aplikasi luas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Dengan MRI kita dapat menerapkan sebagai aplikasi nyatanya dari neuroimaging, kardiovaskular, muskuloskeletal, onkologi, hingga intervensi terapeutik. Kemudian pada evaluasi teknologi, MRI sudah berkembang pesat seperti yang dijelaskan dari 1946 hingga MRI 3 Tesla klinis dan MRI portable hingga bertenaga AI di era 2020-an. Kemudian sebagai nilai klinis, MRI itu aman, kontras superior, kontribusi riset neuroscience, dan terbukti dalam sebuah studi kasus di RSHS Bandung. Next. Oke, di sini ada pembahasan terakhir yaitu saran dan rekomendasi agar teknologi MRI ini maju secara pesat dan maju di Indonesia dengan tepat. Yaitu pertama, saran dari kami adalah subsidi dari pemerintah yang mana dengan adanya dana yang tepat disebarluaskan kepada rumah sakit ataupun tempat-tempat poliklinik kecil-kecil, maka dari dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mungkin mendapatkan ilmu pengetahuan atau memang komponen-komponen yang telah rusak akan diganti. Kemudian ada nomor 2 yaitu penguatan kurikulum. Di sini dari kami kurikulum harus dimasukkan tentang perkuatan fisika MRI, pemrosesan citra medis, bergantung dari kurikulum sekarang tentang sesuatu yang lebih spesifik ya, maka penguatan kurikulum tentang MRI perlu diberlakukan secara luas. Kemudian yang ketiga dari set komponen lokal, di mana yang tadi dijelaskan oleh Fatran, yaitu ada gradient coil, RF coil, dan sistem rekonstruksi AI untuk kemandirian teknologi, yang mana menurut kami tiga ini adalah suatu komponen yang sangat penting untuk dipelajari untuk sebuah awal riset bagi riset lokal. Kemudian ada nomor 4, integrasi AI, yang mana dalam zaman sekarang AI itu sudah diintegrasikan ke dalam teknologi manapun, yang mana dengan digunakannya AI ini kepada resonance imaging system, resonance MRI, maka waktu yang digunakan akan lebih dipersingkat, maka efisiensi dan efektivitas akan diperkuat dengan adanya AI. Oke, next. Oke, sebelum terima kasih, kurang lebihnya dari penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.